Sabar adalah satu kata yang mudah untuk dikatakan. Kamu yang sabar ya mas, yang sabar ya bu, yang sabar ya dan sebagainya. Ini sebuah kata yang mudah diucapkan, tapi ini lumayan susah untuk diterapkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang. Bagi teman-teman yang baru masuk ke channel ini, di channel ini ada 500 lebih video tentang pengembangan diri, finansial, bisnis maupun spiritual. Dan hari ini saya akan membahas bagaimana cara kita agar lebih sabar dalam menjalani hidup ini. Mengingat hidup ini hanya sekali, jika kita tidak memaksimalkan, maka hidup kita juga nggak akan maksimal gitu ya. Dan bagaimana caranya agar lebih sabar dalam menghadapi hidup? Simak video ini sampai selesai, ini keren banget. Senang sekali saya berjumpa kembali dengan Anda, dan silakan teman-teman bisa menuliskan doa terbaiknya di komentar. Please write di bawah ya, tuliskan doa terbaik Anda di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya jika Anda menuliskannya dengan hati, dengan tulus, insya Allah banyak yang ngamini dan insya Allah doanya akan cepat terwujud. Oke, dan silakan teman-teman bisa join di link Telegram official, linknya ada di deskripsi. Bisa nanti ngobrol langsung bersama saya free ya, silahkan join linknya di Telegram yang ada di deskripsi. Hari ini saya akan menjawab, Mas, bagaimana sih caranya agar saya itu bisa lebih sabar dalam hidup? Mengingat banyak sekali persoalan, banyak sekali permasalahan yang datang setiap hari. Bahkan kadang terjadi masalah yang kadang tidak kita duga yang datang kepada hidup kita ini. Bagaimana cara solusinya? Bagaimana cara agar kita lepas dari belenggu itu dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar? Jika kita melihat ya, ada sebuah kelebihan dari orang yang sabar. Orang yang sabar itu dia memiliki kelebihan lebih tenang daripada orang yang lain. Orang yang sabar cenderung bisa mendapatkan pahala yang lebih besar, karena sesungguhnya surga itu isinya adalah orang-orang yang sabar. Jadi ketika pintu surga dibuka itu sambutan dari malaikat, selamat datang orang-orang yang telah bersabar. Jadi bersabar ini artinya ya sabar dalam menjalankan perintah Tuhan, menjalankan perintah Allah, sabar dalam menghadapi problema-problema yang muncul, sabar dalam arti menghadapi hidup ini. Nah, itu semua ada pahalanya atau semua imbalannya, dan amalan yang menurut saya itu cukup berat ya, lumayan berat, tapi pahalanya itu besar sekali adalah sabar. Oleh karena itu tidak semua orang bisa memiliki amalan ini, karena sabar ini hanyalah untuk orang-orang tertentu. Nah, bagaimana memupuk perasaan hati kita sehingga kita bisa menjadi lebih sabar? Karena sabar itu letaknya sebenarnya ada di hati kita. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Sabar adalah satu kata yang mudah untuk dikatakan. Kamu yang sabar ya mas, yang sabar ya bu, yang sabar ya dan sebagainya. Ini sebuah kata yang mudah diucapkan, tapi ini lumayan susah untuk diterapkan gitu ya. Mungkin Anda pun setuju, silakan jika Anda setuju. Iya mas, sabar itu memang susah, coba tuliskan di komentar. Nah, setelah Anda melihat video ini, saya ingin Anda menanamkan mindset di dalam kepala Anda ya, bahwa sabar itu mudah ya. Jadi ini mindset pertamanya adalah sabar itu mudah. Sekarang saya akan jelaskan kronologinya kenapa sabar itu mudah. Sebenarnya ketika kita mengucapkan kata sabar itu ada hubungannya dengan hati dan perasaan kita. Sekarang saya ingin Anda membayangkan sebuah kondisi yang menyenangkan. Sebuah kondisi yang menyenangkan, entah Anda lagi bermain bersama anak Anda, atau Anda sedang liburan, atau Anda sedang bercengkrama dengan istri Anda, dengan suami Anda,
Anda sedang mengalami hal-hal yang menyenangkan. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda ketika Anda melakukan hal-hal seperti itu? Saya happy mas, saya gembira. Dan ketika Anda gembira, Anda mungkin memperhatikan detak jantung Anda. Bagaimana detaknya? Stabil, perlahan, santai, gitu ya. Nah, orang-orang yang lagi terburu-buru atau tergesa-gesa atau tidak tenang perasaannya, itu selalu jantungnya ini tidak stabil, bisa berdetak lebih kencang. Dan ketika jantungnya ini berdetak lebih kencang, otomatis mempengaruhi pemikiran. Karena detak jantung yang lebih kencang sebenarnya ini sedang memompa darah yang lebih kencang, sehingga pikiran Anda akan tegang, dan tegang inilah yang membuat kita stres, yang membuat kita frustasi. Oke, saya akan berikan bagaimana caranya agar kita lebih sabar. Sebenarnya adalah dengan mengendalikan jantung kita, mengendalikan apa yang ada di dalam hati kita ini. Nah, kalau kita sudah bisa mengkondisikan detak jantung kita, ya, maka insya Allah kita akan ikhlas menerima semua yang akan terjadi, bahkan yang belum terjadi pun kita sudah ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, ikhlas semuanya. Jadi kondisikan hati Anda agar selalu tenang. Nah, ketika kita berbicara dengan hati yang selalu tenang, ini berkaitan dengan detak jantung. Jika detak jantung Anda ini stabil, santai, kalem gitu, otomatis pikiran Anda akan lebih jernih karena pompa darahnya ini oke. Nah, jadi sebenarnya seperti itu aja. Jadi ketika ada masalah yang datang, misalkan terjadi sebuah kabar, mas bisnisnya rugi ini hari ini dan sebagainya. Nah, biasanya orang yang terburu-buru atau tidak sabar biasanya langsung deg-degan ini hatinya. Deg-degan, kok gini nih? Kok gini, langsung jantungnya berdetak kencang dan memompa darah, sehingga bisa jadi efek yang pertama kali dikeluarkan adalah kaget, terus pikirannya ini frustasi, stres dan sebagainya. Ini karena jantungnya berdetak kencang. Nah, coba misalkan terjadi sebuah masalah, Anda diam dulu, Anda tarik nafas dulu, Anda santai dulu, Anda stabilkan dulu jantung Anda stabilkan dulu perasaan Anda. Ya, karena dengan perasaan ini Anda akan lebih tenang. Oh iya bangkrut rugi ya bisnisnya. Sebentar gitu ya. Jadi sebentar ini adalah Anda untuk memiliki rentang waktu untuk menstabilkan dulu perasaan atau jantung Anda ini. Jadi distabilkan dulu, habis itu oh kenapa kok bisa begitu gitu ya, sambil berpasrah kepada Allah. Jadi kuncinya itu berpasrah kepada Allah, berpasrah kepada Tuhan. Jadi pengendalian jantung ini ya, kalau tidak ada qadarullah atau tidak ada izin dari Allah, maka ini tidak akan bisa kita kontrol. Tapi dengan izin Allah kita bisa mengkontrol perasaan kita menjadi lebih tenang lagi. Jadi langsung. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Ketika hatinya jernih ini, pikiran akan bisa berpikir positif. Makanya saya bilang, ada orang menyuruh, ayo kamu positive thinking. Tapi kalau positive thinking dengan tidak mengendalikan detak jantung, dengan tidak mengendalikan hati dan perasaan, maka ini akan jadi susah. Gitu ya. Jadi yang pertama itu yang sebenarnya dikendalikan bukan pikirannya, tetapi hati dan perasaan. Karena sesungguhnya kalau saya bilang, pikiran bawah sadar itu sebenarnya letaknya ada di perasaan. Jadi dari perasaan ini akhirnya masuk ke pikiran sadar di kepala kita ini. Mengambil keputusan itu dengan pikiran sadar. Tapi kalau dengan perasaan ini pikiran bawah sadar. Bukankah pikiran bawah sadar itu lebih kuat dari pikiran sadar? Iya. 88% dikuasai oleh pikiran bawah sadar, 12% adalah pikiran sadar. Jadi ketika ada suatu momen yang tidak mengenakkan, Anda langsung elus dada Anda, karena disinilah sebenarnya letak pikiran Anda yang sesungguhnya ada di hati kecil. Makanya ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa hati kecil itu tidak pernah bohong. Nah, hati kecil itu letaknya ada di sini. Ya, jadi ketika ada masalah Anda sabar dulu, Anda langsung tenang dulu, stabilkan dulu detak jantungnya. Karena kalau ketika distabilkan detak jantungnya, ini pikirannya akan encer, pikirannya akan jernih. Nah, ini akan sangat-sangat mengurangi stres.
Mungkin saya akan bahas di episode selanjutnya ya, bagaimana caranya agar Anda bisa mengkondisikan hati ini agar selalu di dalam kondisi stabil dan perasaan Anda bisa lebih tenang. Tapi yang jelas dalam video ini bagaimana cara mengatasi sabar yang paling enak, yaitu tadi, yaitu yang pertama adalah mengendalikan detak jantung Anda. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam perasaan, karena manusia itu selalu punya yang namanya perasaan ya. Perasaan yang baik akan menimbulkan positive thinking karena encer dan mengambil keputusan pun oke, oh begini, oh rugi tak tadi misalkan kasusnya bisnisnya rugi, oh begitu tak, oke lah, nggak apa-apa, kerugiannya kira-kira berapa ya, jadi langsung tenang aja, lalu keluar angka lah, dari angka itu oh ya udah nggak apa-apa deh, ini kayaknya masih belum jodoh, masih belum rezeki di sini, ya nggak masalah. Ya udah kalau emang rugi ditutup aja bisnisnya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi akan muncul keputusan-keputusan yang oke, keputusan-keputusan yang tepat. Oke, jadi semoga tadi bisa mencerahkan, mungkin sederhana yang saya katakan, dan semoga saja Anda bisa mencerna apa yang saya katakan. Kondisikan hati dan perasaan Anda agar tetap tenang dan detak jantung Anda normal, karena ini akan membuat diri Anda menjadi lebih sehat, jauh dari penyakit-penyakit insya Allah, karena kebanyakan penyakit itu diakibatkan oleh stres, dan stres itu diakibatkan oleh dada yang sering, jantung yang sering berdetak lebih kencang. Oke, fine. Semoga ini bermanfaat, semoga Anda bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan semoga Anda sehat semuanya. Have a nice day and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laris manis.